mengungkap semua ini di depan anak kita, Mas. Kamu urus diri kamu sendiri aja. Dan gak usah bawa Bella. Udah ya sayang, kita masuk. Mas, tolong, Mas. Mas, tolong. Apaan sih? Yang paling buat saya sedih, Mbak, itu bukan cuma karena suami saya membela Darmi, bukan. Yang lebih nusuk, anak saya, Mbak. Anak saya. Anak buat Clara? Bella? Tangannya kenapa Bella, Mbak? Ya Allah. Lindungilah suami hamba dari jeratan syaitan. Jauhkanlah dia dari sihir dan tipu daya. Lindungilah keluarga kami, ya Allah. Bella, Bella, kamu mau kemana sayang? Kamu ke air? Kesini nak, Mbak Darmi. Aku mau bobo sama Mbak Darmi. Kamu bobo sama mama ya? Ya. Gak mau. Aku mau sama Mbak Darmi. Mbak Darmi. Mbak Darmi. Mbak Darmi. Bella, jangan ke sana ya Bella ya. Jangan ke kamar orang malam-malam. Sayang, Bella. Kenapa nak? Malam-malam kok nangis? Aku mau bobo sama Mbak Darmi. Oh, boleh. Udah puas kamu. Kamu udah rebut suami saya. Sekarang kamu rayu anak saya. Aduh, Bu. Ya, gimana ya? Mungkin mereka lebih sayang sama saya. Perempuan gak tahu diri. Saya peringatin kamu. Jangan pernah ganggu Bella. Saya nggak ganggu, Bu. Dianya aja yang mau sama saya. Bu, tuh, saya nggak butuh rebut-rebutan. Nih, Bu, kalau mau ambil aja. Aku gak mau sama mama, mau sama Mbak Darmi aja. Tuh kan, maunya sama saya loh, Bu. Kurang ajar. Apa sih, Bu? Ribut apa sih malam-malam? Ini loh Mas, Bella maunya sama Darmi. Bella, sini. Yuk, bobo sama papa, sama tante Darmi. Ayo sayang. Ya udah ya, Bu. Tidur dulu. Mas, Bella. Perempuan itu, Mbak. Perempuan itu. Saya cuma bisa lihat. Perempuan itu udah kayak nyonya di rumah saya sendiri. Saya lihat sendiri. Suami saya, bahkan anak saya lebih sayang sama dia dibandingkan dengan saya, Mbak. Tapi saya nggak paham, Mbak. Kok bisa? Kok istrinya, ibunya, kok bisa tidak dipedulikan seperti itu, Mbak? Iya, Mbak. Mereka nggak peduli sama sekali sama saya. Mereka nggak peduli. Saya bahkan dianggap seperti pembantu oleh mereka, Mbak. Saya benar-benar seperti pembantu di rumah saya sendiri, Mbak. Clara, mana baju-bajunya? Berat ya? Bekal makannya mana? Ya udah buruan cepat. Jam berapa nih? Cepetan dong. Udah semua?
Udah. Tante, Mama nggak ikut. Oh, ya jelas tidak lah sayang. Masa pembantu dia aja sih? Ganggu dong. Yaudah ya. Dadah. Jaga diri baik-baik ya. Titip rumah. Saya berusaha mencari benda terkutuk itu di kamarnya. Setiap dia keluar rumah, saya selalu masuk kamarnya. Saya cari dan saya cari terus di kamarnya benda terkutuk itu, Mbak. Akhirnya ketemu kan, Mbak? Iya, Mbak. Di mana, Mbak? Ketemu di mana? Perempuan itu pasti nyembunyiin sesuatu di tempat yang tersembunyi. Di mana ya? Apa ini? Jadi ini sumber masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan suami dan anakku. Kita di mana sih? Pak, Mama mana? Kok nggak bareng? Kalian kenapa sih? Kok kejadiannya gitu? Darmi, kamu ngapain duduk sini? Loh. Mas, kita kan mau piknik sayang. Kan kamu yang ngajak. Aku yang ngajak. Sejak kapan? Pak, aku mau pulang. Iya, kita pulang sekarang. Loh. Sayang. Kok kita putar balik sih? Kan kita mau piknik. Belum sampai, belum senang-senang. Darmi, jaga sikap kamu ya. Jangan panggil saya sayang. Mas, kamu ini kenapa sih? Iya, Mbak Darmi nggak usah godain papaku. Duh, jangan-jangan benda itu ada yang musnahin. Farah, minta maaf ya. Aku bukan aku. Aku nggak tahu kenapa kemarin bisa kayak gitu. Darmi lepasin anakku, Darmi. Clara, kamu masuk ke kamar aku kan? Hah? Kamu ambil jimat itu? Iya. Iya, udah aku ambil dan udah aku bakar. Apa? Kamu bakar? Tolong lepasin anakku, Darmi. Gak, kamu udah hancurin hidup aku. Kamu hancurin jimat itu. Itu hidup aku, Clara. Aku gak bisa kaya lagi, hah? Sekarang serahin uang kalian semua. Dan semua perhiasan kamu. Hah? Oke. Sebutin apa aja yang kamu mau. Tapi kasih dulu Bella ke kami ya. Please, tolong Darmi. Semuanya uang kamu sini dulu. Kalau enggak anak ini akan aku jual. Bella. Hah? Jangan Darmi, tolong lepasin Bella, Darmi. Ya udah, serahin. Sini. Alhamdulillah, Nak. Kamu gak apa-apa.
Gak usah dikejar. Biar perbuatan jahatnya biar Allah yang balas. Bella, kamu gak apa-apa sayang? Gak apa-apa. Pak, saya boleh nggak minta nasinya sedikit aja? Kamu ngapain sih di sini? Gara-gara kamu tahu saya nggak jadi nafsu makan. Sana pergi. Pak, tapi saya lapar banget, Pak. Emang saya peduli? Sedikit aja, Pak. Udah sana pergi. Bu, saya bisa minta uangnya sedikit aja, Bu, buat beli makan, Bu. Saya lapar. Dapat lu. Berani-beraninya lu nyopet ibu-ibu. Bu. Oh, jadi selama ini kamu maling? Maling lu ya. Nggak tadi untung dikasihanin malah nyopet. Kurang ajar. Ajar. Bentar mas, ada apa nih? Maling tuh pak. Nih, copet nih. Enggak. Aduh, maaf, Bu, saya butuh banget, Bu. Saya lapar, Bu. Ajar kamu. Jangan. Dia saudara saya. Jangan. Saudara apaan? Dia tuh tukang copet. Maaf, Bu. Darmi. Bu Clara, saya minta maaf ya, Bu. Saya minta maaf atas perbuatan yang sudah saya lakukan sama Ibu. Parah, saya minta maaf ya, Pak ya. Saya minta maaf ya. Enggak apa-apa. Saya tahu saya salah, tapi saya minta maaf ya. Saya tahu Mbak, gak gampang rasanya disakitin, dihianatin, bahkan dijatuhkan. Tapi saya rasa memaafkan bukan tentang membenarkan kesalahan. Tapi memaafkan adalah membebaskan diri sendiri. Saya mau hidup tenang. Saya nggak mau hidup dalam dendam. Luar biasa, Mbak. Saya salut banget sama kamu. Benar kata kamu. Mungkin banyak orang bisa bertahan, tapi tidak semua orang bisa sampai di titik untuk memaafkan. Apalagi orang yang udah jelas-jelas menyakiti kita, nggak cuma kita, orang-orang tercinta kita juga disakitin olehnya. Iya Mbak, awalnya saya juga kesel, saya marah. Tapi saya pikir buat apa? Gak ada gunanya. Saya mau hidup tenang, jadi saya pilih untuk lepaskan semuanya. Saya yakin Tuhan pasti akan balas semuanya dengan caranya. Mbak Clara, saya ikut senang mendengarkan akhir dari perjuangan kamu, Mbak. Dan saya doakan supaya Mbak Clara sehat terus bersama dengan keluarga kecilnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah berbagi kisahnya. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan adalah potret nyata mengenai kekuatan hati seorang perempuan. Terkadang luka yang paling dalam itu justru datang dari orang terdekat kita. Namun di balik luka itu, kita memiliki pilihan untuk membalas atau memaafkan. Dan memaafkan itu bukan perkara lemah, tetapi justru dari hati yang paling kuat. Dan pemirsa, jika Anda memiliki kisah inspiratif yang juga bisa menguatkan sesama perempuan, kirimkanlah kepada kami. Dan cerita yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Terima kasih kembali sudah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.